isu nasional itu memang apa ya, dalam artian skalanya sekali kemudian muncul pasti viralnya hari ini begitu melesat. Ya. Kalau kita ngomongin kebijakan setiap universitas maupun sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Banyuwangi, masalah kemudian kita mengkritisi entah dengan cara aksi maupun audiensi, Ya. ini kita di masing-masing kampus memiliki kebijakan sendiri. Ya, betul. Ibaratnya seorang manusia yang kehilangan satu kaki kan pincang, Pak. Cacat, Mohon maaf ya. ya, cacat ya. Dalam mengurusi suatu apapun kan kesulitan, Pak. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pres-presku semuanya. Gimana kabarnya sore hari ini? Pres Denny, Alhamdulillah. Pres Arbi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik-baik. Ini tadi berangkat dari mana, Pres, kalau boleh tahu? Dari Rogo Jambi. Ya, dari Rogo Jambi. Sama, Pres. Sama. Iya. Pres Denny kesibukannya sekarang lagi KKN ya? Iya, betul. Pres Arbi, kesibukannya sekarang apa, Pak? Untuk saat ini kan saya masih mengurusi sebuah project sih, Pres. Untuk saat ini. siap. Oke, Pres Denny ini adalah koordinator aliansi BEM Sebanyuwangi dan juga Wapres Arbi. Beliau adalah Wapres Poliwangi dan juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi BEM Sebanyuwangi. Baik, sedikit mengulas Pres, tadi sudah saya jelaskan kaitannya dengan Pres Denny dan juga Wapres Arbi di Aliansi BEM di Banyuwangi seperti apa dan jabatannya sebagai apa. Mungkin di sini kita ngobrol santai aja ya Pak ya. Di sini kita ngobrol mengalir, cuman nanti ada pembahasan yang sekiranya bisa menambah insight ataupun wawasan baru kepada mahasiswa baik di Stikes ataupun nanti para penonton yang ada dan juga yang melihat kaitannya dengan podcast kita pada sore hari ini. Oke, Pres Denny ataupun Wapres Arbi nanti bisa untuk memberikan tanggapan ataupun nantinya bisa memberikan pandangan kaitannya dengan apa yang nantinya kita akan diskusikan. Gitu Pres ya? Iya. Oke, mungkin dari Pres Denny dan juga Wapres Arbi bisa menyampaikan kaitannya apa sih Aliansi BEM Sebanyuwangi itu? Silahkan. Mungkin dari Pres Denny dulu. Oke. Siap, terima kasih sebelumnya Pres Fatul. Ya. Jadi kalau kita itu sebenarnya ngomongin aliansi itu sebenarnya itu sebuah kesadaran di antara teman-teman BEM yang ada di lingkup universitas maupun sekolah tinggi. Ini tidak bisa dipungkiri sebenarnya. Kenapa kemudian aliansi BEM ini ada dan sebagainya itu sebenarnya atas kesadaran penuh. Lebih sederhananya begitu. Oke. Baik, mungkin sedikit tambahan dari saya yang mana sebenarnya aliansi itu, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sebanyuwangi merupakan sebuah wadah atau ruang yang mana itu untuk konsolidasi bersama kita Iya. antar BEM Sebanyuwangi, yang mana nantinya di aliansi BEM Sebanyuwangi ini juga akan memberikan pergerakan yang lebih luas terhadap pergerakan mahasiswa tentunya, sehingga pergerakannya itu menjadi lebih strategis, inklusif, dan berdampak bagi masyarakat dan daerah Banyuwangi. Oke, siap. Siap. Terima kasih Pak Koor dan juga Pak Sekjen atas tadi pembahasan terkait dengan apa sih Aliansi BEM Banyuwangi. Jadi kaitannya dari apa yang saya tanggapi dari Pres Denny ataupun Wapres Arbi tadi adalah kaitannya dengan kesadaran. Karena meskipun jabatan ataupun istilahnya kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing pres ataupun wapres di masing-masing institusi ataupun kampus, saya rasa tidak semuanya memiliki kesadaran. Memang betul, semua itu dimulai dari kesadaran diri. Lantas kemudian mau untuk menjadi bagian dari aliansi, contoh kecilnya adalah seperti konsolidasi, kemudian forum-forum yang kemudian memang kita membahas kaitannya dengan isu-isu kebijakan dari pemerintah, dan banyak hal yang dimana saya rasa dan saya yakini aliansi bukan hanya mengkritisi tapi juga memberikan solusi. Jadi mungkin dari Pres Denny juga ataupun Pres Arbi, monggo silahkan nanti kaitannya dengan aliansi ini apa sih yang memang menjadi esensi dan juga keterlibatan dari kampus-kampus di Banyuwangi sampai sejauh ini itu seperti apa, boleh mungkin disampaikan gitu Pres. Monggo silahkan visi misi ataupun tujuan kedepannya baik jangka pendek ataupun jangka panjangnya seperti apa. Karena kita lihat aliansi ini kan organisasi taktis atau dengan waktu yang bisa dibilang singkat seperti itu. Monggo Pres diberikan tanggapannya. Oke, baik. Jadi kalau ngomongin aliansi BEM ini tujuannya ke depan, visi misinya kayak gimana, kita sebenarnya harus kembali lagi ke sejarah. Jadi sudah 2 tahun
terbelakangan ini bahwa aliansi BEM ini kan vakum. Ya, betul betul. Nah, hari ini mungkin memang tantangan kita kemarin Ya. bahwa menghidupkan aliansi itu penuh dengan kekuatan yang Betul. lebih. Apalagi kita harus mempersamakan persepsi kita, pikiran kita, sudut pandang kita. Nah, di sini sebenarnya kalau ngomongin aliansi, siapa Presfatu? Kalau dari saya itu pandangan ke depannya, bukan organ taktis lagi. Oke. Jadi aliansi BEM ini harapannya mampu untuk kemudian diregenerasikan Betul. ke ketua-ketua berikutnya. Harus ada kaderisasi berarti di situ. Betul, betul. Oke. Jadi harapannya kalau ngomongin kontribusi kita itu harus arahnya kemana? Iya. Itu yang pertama itu kita sosial pasti. Kita nggak lepas dengan ngomongin sosial, kepemudaan, kemasyarakatan dan sebagainya. Itu yang paling sederhana. Yang kedua, kedepannya aliansi BEM ini bukan hanya soal kritis terhadap kebijakan pemerintah saja. Benar apa yang dikatakan Presfatu, kita boleh kritis, boleh kemudian kita genggam tangan kita di jalanan. Tapi semisal kemudian kita tidak ada solutif, dalam artian tidak ada solusi untuk pembangunan khususnya di Kabupaten Banyuwangi, Betul. mungkin kita cuman sekedar FOMO dalam Ya, artian betul. Hanya ikut-ikut saja ketika Betul, betul. mungkin BEM, aliansi BEM Kabupaten Malang ataupun kota-kota besar di Jawa Timur ataupun Indonesia pada umumnya mereka melakukan pergerakan, kemudian kita FOMO atau ikut-ikut. Itu juga sebenarnya bukan esensi dari aliansi, tapi justru malah menimbulkan sebuah permasalahan ataupun problematika antara masyarakat, mahasiswa dengan pemerintah seperti itu. Ya benar, benar sekali Presiden ini. Oke, mungkin ada tambah lagi. Mungkin izin menambahkan Oke, yang mana dari sudut pandang saya, dasar dari kita mengaktifkan lagi aliansi BEM Sebanyuwangi itu apa sih? Karena emang sejatinya bahwa forum ini merupakan sebuah ranah gerak kita yang mana kita itu disatukan dari berbagai macam background yang berbeda. Siap. Nah, jadi nanti ke depannya itu harapan saya dan Presiden ini tentunya kita itu di aliansi itu berusaha menjadi narahubung atau menjembatani antara hak-hak masyarakat, hak-hak rakyat kepada yang memiliki kebijakan, yaitu pemerintah. Ya. Seperti itu. Oke, siap. Oke, mungkin dari tanggapannya itu tuh sangat luar biasa tentunya ya Pres, tentang bagaimana esensi dari aliansi sendiri. Memang tujuan kita sempat kita bahas ataupun singgung bahkan seringkali ketika forum, bahwasannya Stikes, kita kembali lagi dari background saya pribadi dari Stikes Banyuwangi, memang kita lihat historinya adalah bagaimana kita memang hampir atau mungkin jarang, bahkan tidak pernah kalau aksi, mungkin kalau konsolidasi iya. Cuman saya lihat pertimbangan antara kebijakan setiap institusi ataupun demokrasi dalam kampus itu berbeda-beda dalam artian ranah kebijakan ataupun regulasinya. Hal itu tentu menimbulkan sebuah tantangan dari Presdeni ataupun Presarbi sebagai sekjen. Mungkin di sini bisa memberikan sebuah solusi kaitannya dengan keterlibatan dari berbagai kampus di Banyuwangi, di mana dari setiap kampus punya kebijakan, punya regulasi yang tidak semuanya memperbolehkan untuk BEM mengikuti forum baik aliansi, konsolidasi, atau bahkan aksi seperti itu. Mungkin dari Presidennya atau Pres Arbi bisa memberikan sebuah solusi tentunya bagaimana tetap melibatkan teman-teman dengan berbagai kendala, salah satu contoh yang saya sebutkan tadi. Monggo. Oke. Mungkin ini kita tarik ulur lagi ke Iya, belakang iya, pastinya. Gak apa-apa, Pres. Jadi sebenarnya hari ini itu tantangan terbesar kita itu dihadapkan oleh mahasiswa yang hari ini apatis. Iya, betul sekali. Betul sekali, ini saya juga merasakan. Emang apa istilahnya ya, sekarang memang mayoritas atau bahkan banyak sekali mahasiswa yang bersifat atau bersikap apatis atau cenderung tidak peduli dengan apa yang terjadi gitu. Betul. Tapi di sisi lain kita juga kan tidak boleh tidak boleh langsung mengkerucutkan bahwa mahasiswa juga apatis. Iya, betul, betul. Sebenarnya kalau kita kemudian ini dalam artian persepsi kita samakan, harapannya teman-teman mahasiswa ini kita harus terus membersamai bareng-bareng. Ini kuncinya satu. Karena apa? Saya lihat dari beberapa hari ini organisasi-organisasi kemahasiswaan tentu kali tidak pernah menyentuh gesut bawah. Nah, ini tantangan kita bersama sebenarnya. Dari situ, Pak, dalam artian kalau kita ngomongin
kebijakan setiap universitas maupun sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Masalah kemudian kita mengkritisi entah dengan cara aksi maupun audiensi. Ya, Ini kita di masing-masing kampus memiliki kebijakan sendiri. iya betul. Sebenarnya simple kalau dari saya, siapa Presfatu, karena saya ini kan orangnya nah kebetulan pakai baju hitam, ini Oke. kan pasti kita berani, Pak. Dalam Oke. artian kalau semisal kebijakan itu memang dalam artian merugikan kita, Iya, mahasiswa demo, mahasiswa kritis itu kan wadah, itu proses, kita nggak boleh menyalahkan, betul. kita nggak boleh Dan menyalahkan. mahasiswa mempunyai hak di situ ya. Betul sekali. Harapannya kampus yang memiliki kebijakan seperti ini, monggo nanti bisa didiskusikan dengan Melalui audiensi. betul, ketua organisasi yang ada di kampus masing-masing. Karena itu ruang. Sekali lagi saya sampaikan itu ruang. Dan tentu kembali lagi kaitannya dengan kesadaran diri itu tadi. Betul, betul. Ya, betul sekali. Sebenarnya apapun kendala ataupun kaitannya dengan kebijakan itu kembali lagi ke personal masing-masing tentunya ya Pak. Bagaimana kebijakan atau kekuasaan yang dipunya oleh pres ataupun wapres BEM masing-masing kampus atau universitas, kemudian timbul kesadaran diri, mau melakukan audiensi, bahwasanya mau memberikan gambaran pandangan kaitannya dengan aliansi ini punya visi seperti apa, esensinya seperti apa, dan pergerakannya itu seperti apa. Ya. Saya rasa dan saya yakin hal ini tentu bisa menjadi sebuah langkah yang memang bisa memberikan istilahnya persetujuan ataupun pandangan baru kepada kampus untuk memberikan persetujuan ataupun secara mungkin legalitas diperkenankan untuk mengikuti aliansi. Pun Stikes pun sama, dalam artian semuanya adalah melalui proses, baik demo, aksi dalam artian itu kan melalui proses, tidak semuanya ujuk-ujuk demo, vandalisme dan lain sebagainya. Itu sebenarnya oknum, saya rasa kan oknum itu Pak. Cuman di situ banyak sekali timbul pemahaman ataupun framing yang kemudian ditimbulkan di situ. Mahasiswa cenderung aksi, cenderung tidak bisa dikontrol, cenderung yang kemudian merusak dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu. Mahasiswa yang memang intelektual, mereka paham akan proses. Proses dalam artian sebelum melakukan aksi ada audiensi, kemudian ada komunikasi, sampai kemudian kalau memang tidak ada tanggapan sama sekali, timbullah aksi di dalam artian untuk di jalan tadi. Itu salah satu bentuk yang memang hasil dari proses yang sudah dilalui tadi. Mungkin ada vandalisme dan lain sebagainya, itu adalah dinamika dalam proses tadi ya Pak. Ibaratnya ada oknum di tengah sana itu pasti ada. Cuman saya rasa hak mahasiswa tetap harus disuarakan dan memang harus diberikan ruang di sana. Ya, oke. Saya setuju sekali Pak. Dan harapannya seluruh kampus yang ada di Banyuwangi bisa untuk kemudian bersinergi bersama, berkolaborasi untuk menyatukan dan juga mencapai visi ataupun tujuan dari Aliansi BEM Banyuwangi ini sendiri. Oke, di sini udah sangat clear sekali dan juga harapannya teman-teman yang nantinya akan menonton ataupun melihat podcast pada sore hari ini mampu untuk menambah insight lagi dan juga menambah untuk wawasan kaitannya dengan aliansi itu seperti apa dan keterlibatannya bukan hanya untuk BEM tapi juga seluruh mahasiswa pun dengan masyarakat bisa terlibat dalam hal ini seperti itu. Oke, terus gini Pres atau Pak Koordeni dan juga Pak Sekjen, di sini saya ingin tahu bagaimana kaitannya dengan aliansi ini mampu untuk menyeimbangkan. Dalam artian setiap daerah khususnya di Banyuwangi ini punya permasalahan tersendiri yang tentunya saya rasa nggak semuanya terselesaikan atau belum terselesaikan. Lantas bagaimana ketika kita menyeimbangkan antara isu-isu ataupun permasalahan di daerah kita di Banyuwangi dengan isu nasional yang tentu tidak bisa kita anggap remeh ataupun kita campakkan seperti itu Pak. Mungkin bisa diberikan tanggapan, silakan. Baik, izin mungkin dari saya sendiri tanggapannya terkait hal itu, bagaimana kita itu bisa menyatukan persepsi kita. Bagaimana persepsi kita itu selaras demi kepentingan masyarakat dan untuk menanggulangi isu-isu yang ada yang kita hadapi baik itu di lokal maupun di nasional, itu kita lakukan secara pemetaan yang benar dan bukan hanya berfokus pada di pemetaan tersebut tapi kita berfokus pada solusi aksi nyata supaya bukan hanya yang diketahui tentang mahasiswa ini sebagai hanya aksi yang berlandaskan teori saja, tetapi juga kita di sini kan sebagai agent of change yang mana kita di sini juga harus benar-benar bisa menyuarakan apa yang itu memang sudah menjadi hak-haknya masyarakat Indonesia seperti itu. Oke. Mungkin tambahan dari saya, ini kita kan harus selaras ya, antara pimpinan dari pusat, dalam artian dari pusat ke daerah sampai kemudian ke kabupaten.
Sebenarnya kalau dari saya itu, Pres, dalam artian tetap berkomitmen, konsisten bahwa yang lebih kita prioritaskan ini seharusnya Banyuwangi. Iya. Isu nasional itu memang apa ya? Dalam artian skalanya sekali kemudian muncul, pasti viralnya hari ini begitu melesat. Iya, pasti. Karena pengaruh media sosial kan cukup luar biasa ya. Betul. Cuman terkadang dengan isu nasional itu membuat kemudian isu daerah kabupaten kita Iya. itu tertutup. Dalam artian kenapa kemudian saya memilih untuk kita prioritaskan untuk Banyuwangi, harapannya isu yang ada di kabupaten ini mari kita bawa sampai ke nasional. Harapannya biar ini juga dinotis, dalam artian juga Mendapat perhatian gitu ya. Betul sekali. betul. Iya, benar. Oke, dari Pres Denny sudah tanggapannya. Oke, saya tangkap tadi kaitannya dengan mungkin isu. Memang prioritas kita berangkat dari diri kita, lingkungan di sekitar kita, baru kemudian lingkup yang lebih luas lagi, yaitu isu kaitannya dengan nasional. Cuma di situ memang ya kembali lagi itu tadi apatis, meskipun kita kaitannya dengan isu nasional yang notabene adalah lingkup yang luas, banyak yang nantinya pasti akan memperhatikan. Cuman ketika kita lebih fokus ke nasional, sedang di daerah belum selesai, akan menutupi segala permasalahan yang ada di kabupaten atau daerah kita sendiri di Banyuwangi dengan isu-isu yang nasional yang kemudian kita bawa ke daerah. Kita balik. Ya. Jadi isu daerah kita selesaikan, adapun kemudian kita tidak mampu ataupun mungkin secara kapasitas tidak memiliki power di situ, kita bawa secara nasional karena mungkin ranahnya lebih punya wewenang di pusat dibanding di daerah. Mungkin seperti itu. Itu kan salah satu bagian saya rasa dari audiensi ataupun komunikasi yang biasa kita sampaikan pada anggota dewan ataupun dewan perwakilan rakyat kita, seperti itu. Oke, gini Pres. Kemudian kaitannya dengan mungkin ini juga relevan ataupun relate banget kaitannya dengan isu-isu yang mungkin tadi kita bahas atau singgung, yaitu kalau pembahasan yang sekarang ini lagi dibahas kaitannya dengan revisi KUHP gitu ya. Kalau lokal mungkin kaitannya dengan agraria dan sebagainya. Cuman lantas tadi sudah disampaikan Presiden dan Pres Arbi, saya rasa sudah jelas bahwasannya kita menentukan skala prioritas di situ. Prioritas kita dari daerah kemudian ke nasional. Jadi kita berangkat dari daerah kita sendiri, baru nanti kita berangkat untuk menyelesaikan isu di nasional seperti itu. Oke, Pres, selanjutnya ini kaitannya dengan mungkin di aliansi ataupun di organisasi itu pasti ada kaitannya dengan dinamika. Oke. Ini kita agak sedikit menyenggol kaitannya dengan dinamika yang ditimbulkan gitu ya. Lantas dari Pak Koor ataupun Pak Sekjen ini sudah memetakan ataupun melihat adanya sebuah dinamika yang dimana ini oposisi, adapun ini koalisi. Lantas apa yang kemudian Pak Koor atau Pak Sekjen terapkan atau mungkin berikan sebuah tanggapan kaitannya dengan kondisi yang seperti itu tadi? Monggo silakan Pak. Baik, sebenarnya untuk kawan dan lawan ya. Nah, sebenarnya untuk kawan itu ya siapapun nanti teman-teman mahasiswa yang emang itu ikut bergerak untuk kepentingan masyarakat dan rakyat, apalagi daerah Banyuwangi sendiri. Nah, maka itulah nanti yang akan menjadi keluarga besar aliansi itu sendiri, aliansi BEM Banyuwangi. Tetapi apabila nanti ada orang atau oknum yang emang itu berusaha menghambat pergerakan kita untuk mencapai tujuan tersebut, maka itulah yang saya sebut sebagai lawan dari aliansi. Mungkin tanggapannya dari Pak Koor sendiri. Jadi kalau ngomongin lawan kawan ini sebenarnya kan sensitif ya. Iya, sensitif. Cuman di dunia berorganisasi memang ada. Jadi tak tarik kembali, dinamika itu kembali lagi, itu ruang, itu proses. Kita nggak bisa mungkiri ya. Iya, betul. Cuman yang perlu ya saya sampaikan bukan untuk kami saja ya, dalam artian buat teman-teman di luar sana, kalau ngomongin dinamika berorganisasi, harapannya kita itu sebenarnya harus produktif. Kita kalau ngomongin dinamika pure dalam artian kita cuman bersenggolan terus, nah, kita mau apa namanya mencapai tujuan seperti ya, apa ya, kapan gitu. benar. Dengan visi misi yang saya sampaikan di awal tadi, nah, kita nggak bisa Pak, dalam artian. Maka dari itu terkadang perlu saya sampaikan betul ke teman-teman yang memang membersamai dari jalan yang berbeda. Saya agak berani berlawan jalan yang berbeda, bahwa
nggak apa-apa kalau memang mau menjalankan atau membersamai kami dengan jalan yang berbeda. Saya rasa, saya hormat, saya menghargai betul, dalam artian monggo, yang terpenting membangun, dalam artian membangun. Saya terbuka lebar, dalam artian kemarin dinamika pembentukan aliansi ini juga lumayan rumit kan ya, mungkin teman-teman juga merasakan. Tapi Iya, bentuk komitmen kita, konsisten kita, kolaborasi kita, gotong royong kita, akhirnya kita mencapai tujuan yang kita harapkan bersama-sama. Dalam artian di sini kita sudah mampu menyimpulkan bahwa kita lebih enak itu mencari kawan daripada lawan. Ya Iya, betul. benar. Itu. Bahkan ada yang mengatakan satu lawan itu jauh lebih banyak daripada 1000 kawan. Iya. Betul. Tentu kita dalam berorganisasi ataupun bersosial dengan siapapun, tentu kita harapannya adalah menambah saudara, Betul. nambah keluarga ataupun pertemanan gitu. Tidak ada yang mengharapkan istilahnya permusuhan di situ. Iya. Cuman terkadang orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul. Ekspektasi seringkali tidak sesuai dengan realitas seperti itu, Iya. Pak. Cuman dinamika betul itu ditimbulkan atas dasar kemudian adalah ruang untuk mereka berekspresi atau menyuarakan pendapatnya. Tapi seringkali dinamika itu dibuat seperti ataupun sebagaimana ataupun alibi dalam artian untuk menimbulkan sebuah itu tadi Pak, ruang kritis dan lain sebagainya. Cuman itu sebuah hal yang kita rasa wajar. Akan tapi itu tadi, ketika ada hal yang memang perlu untuk kita berikan ketegasan di situ, ya kita harus berani untuk melawan tadi. Sebagai mahasiswa dalam artian melawan dengan cara yang tetap beretika. Adapun dinamika yang ditimbulkan memang ada tujuan ataupun konteks pribadi yang dibawa ke dalam organisasi, ya perlu kita lakukan ketegasan di situ. Iya. Ya betul Pak, intinya kaitannya dengan prinsip dalam berorganisasi memang harus kita punya karakter tersendiri. Bahwasannya mahasiswa berdiri dengan berbagai hak ataupun dan juga bagaimana tanggung jawabnya. Bukan kemudian istilah yang timbul adalah jangan sampai sekali lagi saya tekankan mahasiswa tadi dijadikan sebagai mahasewa seperti Ya. itu. Itu sensitif, cuman ya itu tadi Pak, perlu untuk diberikan sebuah pemahaman untuk rekan-rekan kita di luar sana gitu Pak. Ya. Bahwasanya mahasiswa ya harus memegang janji, komitmen dan juga marwah kampus masing-masing. Karena itu tidak main-main Pak. Sekali dicederai itu akan membekas sampai kapan. Benar. Itu kaitannya dengan karakter kembali lagi. Ya mungkin kita sudah mengalami dinamikanya Pak. Cuman alhamdulillahnya kita terselamatkan dengan hal-hal seperti Iya. itu. Betul. Dan masih menjaga komitmen marwah dari kampus kita masing-masing. Itu sangat luar biasa Pak. Oke. Next kita mungkin kaitannya dengan internal ataupun eksternal yang sudah kita jalani Pres. Mungkin dari Pak Koor dan juga Pak Sekjen, ini kan sudah kita berjalan beberapa bulan. Lantas mungkin ada tantangan terbesar apa yang sekiranya sudah dihadapi oleh rekan-rekan dari aliansi seperti itu. Baik, mungkin kalau tantangan sendiri itu kan ada dua ya. Ya. Ya, yang mana menurut saya ada tantangan intrinsik dan ekstrinsik. Yang mana betul. intrinsiknya sendiri itu bagaimana kita ini tetap menjaga rasa solidaritas kita Ya. antar BEM ke BEM di Banyuwangi dan juga selaras tanpa adanya kepentingan personal atau golongan Ya, seperti itu. betul. Itu sulitnya menurut saya untuk Ya. internal sendiri. Tapi untuk eksternal, bagaimana kita ketahui bersama bahwa balik lagi aturan-aturan yang dimiliki oleh instansi kampus kita itu kan berbeda-beda. Ada yang melarang kita apabila kita ingin bergerak, ada yang melarang. Nah, mungkin itu sih tantangan yang saya rasakan selama ini. Mungkin dari Koor. Gimana Pak Koor? Kalau ngomongin luar dalam ini sebenarnya hampir sama. Kalau saya boleh sampaikan, boleh sama bahwa di internal pun terkadang kita juga harus membenahi komunikasi. Oke. Jujur saja kita tetap harus membangun komunikasi. Karena kunci utama dalam artian Presfatu, Ya. Pak Sekjen itu kunci utama komunikasi. Bahwa dengan tantangan global yang per hari ini dengan media, kecerdasan AI dan sebagainya membuat kemudian mahasiswa ini ini kita betul-betul menghadapi. Kemarin kan saya membuat seminar tentang kecerdasan AI itu bahwa itu membuat tantangan bahwa kita pun di aliansi BEM itu Pak. Hari ini juga ditantangkan dengan hal itu. Ya, betul. Itu yang di dalam ya, dalam artian kita harus membangun komunikasi yang penuh dengan semangat. Itu harus kita tekankan. Nah, kemudian kalau di luar,
terkadang ini yang perlu kemudian kita segera selesaikan, bahwa kita harus segera komunikasi ke organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sebenarnya kenapa kok kemudian kita harus membuka komunikasi? Kita kalau di aliansi kan lingkupnya sudah kabupaten, dalam artian harapan kita kita juga butuh pandangan dari organisasi lain, bahwa terkadang kita jalan itu ya menurut kita benar tapi belum tentu. betul, dalam artian memang komunikasi kuncinya. Iya, Benar, betul, ya. betul, betul. Ya apapun memang dibangun semuanya itu dari komunikasi yang baik dan juga yang bagus tentunya. Dan kita istilahnya dari aliansi pun berjalan meskipun kita ada forum yang ibaratnya menyatukan dari berbagai kampus latar belakang yang berbeda, tentu juga masih membutuhkan lagi kaitannya dengan dari istilahnya faktor eksternal yang mereka dimana punya point of view ataupun sudut pandang tersendiri. Betul. Yang dimana kita kadang berjalan sudah merasa benar nih, tapi ternyata banyak kurang ataupun mungkin jalan yang kita tempuh ada beberapa kesalahan yang perlu kemudian kita untuk perbaiki. Nah, kritik tadilah yang kemudian bisa untuk membangun atau kemudian bisa untuk mengevaluasi apa yang perlu kita perbaiki. Jadi betul seperti itu, Pak. Mungkin ada tambahan, Mat. Oke. Yang mana sebenarnya kan aliansi ini saya ibaratkan seperti seorang manusia yang lengkap dengan organ-organnya. Oke. Ada kepala, tangan, kaki. Yang mana apabila kita tidak menjaga rasa solidaritas kita, kekompakan kita, ibaratnya seorang manusia yang kehilangan satu kaki kan pincang, Pak. Cacat, Mohon maaf ya, cacat ya. Dalam mengurusi suatu apapun kan kesulitan, Pak. Ya, betul. Nah, dan itulah kesulitan, makanya kenapa harus menjaga komunikasi dan saling menghargai. Itu selalu dikedepankan. Betul. Ibaratnya analoginya seperti ibaratnya organ lengkap tubuh manusia yang dimana menyatukan berbagai latar kampus tadi sebagai bentuk utuhnya tubuh manusia. Ketika ada yang cacat ataupun rusak salah satu, yaitu tadi akan mengalami kendala seluruh aktivitas ataupun kegiatan dari manusia ataupun analogi dari aliansi itu sendiri. Benar banget. Oke. Siapa? Mungkin ini sebelum kita sampai ke penutup atau akhir dari podcast kita pada sore hari ini, tentu aliansi ini kan didirikan atau kembali diaktifkan dengan tujuan yang tentu punya visi yang jelas tadi, Pak, dengan organisasi yang ibaratnya dengan jangka waktu yang memang terbatas, tapi dengan kita memiliki tekad bahwasannya ada kaderisasi yang dimana tetap mengemban amanah tanggung jawab sebaik mungkin, ya itu tadi, Pak, taktis tapi tetap ada keberlanjutan yang baik seperti itu. Dan ya mungkin harapan tentunya target panjang ataupun target selama Presdeni ataupun Presarbi menjabat di aliansi ini sejauh mana dan kira-kira goals apa yang nanti dari Presdeni ataupun Presarbi ingin wujudkan ataupun capai di forum aliansi ini, baik untuk kampus, untuk mahasiswa ataupun pada masyarakat pada umumnya, seperti itu, Pak. Monggo silakan. Mungkin dari Presdeni. Mungkin kalau ngomongin goals, Pak, mungkin kita tidak bisa selesai nanti. Sebenarnya tidak bisa selesai karena tujuan daripada aliansi ini kan terbentuk bukan hanya buat kita koordinasi, bukan konsolidasi kan, tapi di sisi lain ini memang amanah betul bahwa Banyuwangi hari ini masalah gerakan sosial, gerakan pendidikan dan sebagainya perlu kemudian kita hidupkan kembali. Itu yang kemudian paling sederhananya kita harus segera kita capai. Itu paling sederhananya, karena ketika kemudian kita gerakan di Banyuwangi hari ini dalam artian pasif dan jarang dilakukan, bahkan pemimpin yang pemangku kebijakan ini kan hari ini sedang ya santai-santai. Mungkin ini perlu kemudian kita benar. Agak sedikit digelitik gitu ya. Betul. Oke. Kalau dari Presarbi mungkin ada pandangan lain, Pres? Iya, kalau pandangan saya sih gak jauh besar dari visi yang tadi telah saya sampaikan, yang mana harapannya ke depannya bagaimana aliansi ini emang benar-benar bisa berdampak nyata, bukan hanya melalui teori saja, tapi juga gerakan dari program-program kerja yang nanti akan kita lakukan bersama masyarakat juga tentunya. Oke, siap. Oke, Presdeni dan juga Presarbi yang sangat luar biasa goalsnya tentunya adalah kita berangkat dari hal yang sesederhana mungkin tadi, kaitannya dengan bagaimana konsolidasi bukan hanya sebatas kemudian selesai pada forum kita untuk konsolidasi, tapi bagaimana kita kemudian mampu untuk mengimplementasikan dalam bentuk memang itu tadi, kemudian aksi
kemudian audiensi, dan juga bagaimana kita mampu untuk membuat sebuah kebijakan atau arah regulasi yang pro dengan rakyat tentunya. betul. Jadi jangan sampai pemangku kebijakan ataupun para pimpinan pemerintah daerah ini menggunakan kebijakan yang tidak pro rakyat, apalagi hanya untuk kekuasaan. Iya. Karena kembali lagi, negara ini bukan negara kekuasaan, tapi negara demokrasi seperti itu kan, Pak. Jadi kita bisa melihat ataupun belajar dari jalannya periode yang sudah berjalan di era kepemimpinan Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Tentunya banyak hal yang menjadi istilahnya progres yang bagus, tapi tentu tidak meninggalkan sebuah kritik yang tentunya dari regulasi yang sudah diterapkan. Dan itu kembali lagi, itu adalah ranah dan juga tugas dari mahasiswa itu sendiri untuk mengkritisi, memberikan solusi yang tentunya solutif sebagai intelektual, dan harapannya juga mahasiswa mampu untuk mengajak seluruh elemen baik mahasiswa, masyarakat, atau seluruh stakeholder yang bisa kita libatkan di situ. Sedikit saya ambil contoh dari kegiatan Presdeni, dari aksi, itu sangat luar biasa tentunya sudah diimplementasikan, dan harapannya semua rekan-rekan di aliansi juga nantinya perlahan terlibat. Dan dari Poliwangi saya lihat juga sudah banyak melibatkan masyarakat gitu ya Pak. Dari contoh program Sipadu di Pantai Selatan di Muncar ya Pak. Benar. Nah, itu saya lihat juga luar biasa, di mana kegiatan itu juga melibatkan kita dari teman-teman aliansi. Jadi istilahnya kita akhirnya punya kegiatan, punya sinergitas yang dimana kita dilibatkan juga, meskipun itu adalah program kerja BEM Poliwangi, tapi yang dilibatkan dari seluruh teman-teman aliansi, BEM Stikes, BEM Untak, dan seluruh teman-teman dari aliansi BEM Banyuwangi. Itu sangat luar biasa tentunya, dan harapannya itu terus berkelanjutan dan bisa kemudian nanti dilanjutkan oleh rekan-rekan ataupun salah satu contoh saya yang sebentar lagi demisioner, harapannya nanti pres yang selanjutnya menjabat bisa melanjutkan hal-hal yang baik seperti itu dan mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Oke Pak, sebagai penutup kaitannya dengan podcast kita pada sore hari ini, mungkin bisa mungkin diberikan pandangan, penekanan, dan juga gambaran kaitannya dengan aliansi ini sebenarnya diberikan wadah hanya untuk BEM, kemudian tanpa melibatkan masyarakat pada umumnya, atau bagaimana kemudian aliansi ini mampu untuk meyakinkan bahwasannya forum ini dibuat untuk menjadi inisiator dan juga proses untuk melibatkan masyarakat secara menyeluruh seperti itu Pak. Mungkin bisa diberikan tanggapan dari Pak War dan juga Pak Sarpi. Mungkin kalau ngomongin kita itu untuk siapa, pastinya kita pro terhadap rakyat. Oke. Mungkin yang perlu kita terapkan ya, siapa persatu. Kalau saya boleh ambil itu, seringkali saya menyebutkan ke teman-teman, kita itu manusia, kita sering minta tolong. Iya. Itu yang pertama. Makhluk sosial gitu ya. Kita sering minta tolong. Terus kemudian jangan lupa kita ucapkan bentuk terima kasih. Betul. Yang ketiga, jangan lupa kemudian kita juga minta maaf. Hari ini yang perlu kemudian kita laksanakan dari 3 poin ini, kita bisa ambil alih bahwa kita pun yang hari ini di aliansi, dalam artian saya di koordinator, di Presarpi di Sekjen, itu bukan semata-mata jabatan yang dalam artian bikin kita bahagia, enggak sih? Itu malah beban tanggung jawab itu ya. Itu di kampus, di Presma, Mapesma, tambahan beban ya, bukan beban, jadi tanggung jawab gitu ya Pak. Makanya ini amanah betul bahwa saya sampaikan ke seluruh mahasiswa, harapannya bukan untuk BEM saja. Iya betul. Baik organisasi mahasiswa di unit kegiatan, baik di BEM fakultas yang ada di universitas masing-masing, dan seluruh mahasiswa bahwa kita itu juga perlu pertolongan panjenengan sedaya, dalam artian ayo bareng-bareng, dalam artian membersamai kita semua untuk kemudian menghidupkan kembali gerakan sosial, terus kemudian yang disampaikan Presarpi juga. Itu yang paling sederhana dari saya. Oke, siap. Presarpi? Ya mungkin sedikit dari saya tambahan, yang mana emang tujuan kita benar-benar apa yang ingin kita lakukan itu hasilnya nanti yaitu ya untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat, seperti itu. Oke, siap. Oke, tadi sudah disampaikan, saya rasa itu juga termasuk sudah include dengan kaitannya harapan dan juga tentunya keterlibatan semua pihak. Betul. Baik mahasiswa, masyarakat, ataupun stakeholder yang nantinya memang ada kaitan, dan saya rasa semua berkaitan kaitannya dengan
rakyat atau masyarakat. Oke, mungkin itu Fresh sesi kita podcast sore hari ini. Terima kasih banyak sudah berkenan, terima kasih. sudah Sama-sama, menyempatkan atas waktunya waktu kita ini yang ke ruang BEM Stikers Banyuwangi ke kita. Bahwasannya mungkin dari segi suguhan mohon maaf Fresh mungkin belum maksimal, dan harapannya nanti dari diskusi singkat kita sore hari ini bisa menghasilkan sebuah hal yang bisa memberikan sebuah dampak impact yang tentunya bisa kemudian didengarkan, diterapkan oleh rekan-rekan yang ada dan yang menonton nantinya. Oke, Presdeni dan juga Presarbi, Saku Koor dan juga Sekjen Aliansi BEM Banyuwangi, mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf selaku host pada podcast sore hari ini ada salah kata, mungkin dari salah saya mempersiapkan ataupun suguhan yang kurang begitu maksimal. Saya rasa itu yang bisa saya berikan gitu ya Pak. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.